kan ada. Ada tertulis kayak gitu, Bang. Itu tiap kita kebaktian memang kita harus ucapkan ada, itu. Bang. Kita saya carikan datanya Bang Juma. Iya, Keluaran 20 kan? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekarang mana permasalahan yang saya tanya? Jangan mengingini suaminya, itu mana dalilnya? Gini Bang Juma, kalau Harus Bang ada. Juma, bentar. Kalau ada Bang Juma pelarangan sudah poligami, Bang Juma, kalau Bang Juma sudah menikah, contohnya Bang Juma ini seorang Kristen, sudah diberkati, dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti Anda itu tidak bisa diingini orang yang perempuan lain lagi. Jadi Anda tidak bisa berpoligami lagi. Umpamanya ada perempuan lagi, Anda menolak. Makanya Bang? tadi Markus harus 10 ada ayat dalil, Bang. Iya, makanya kita rujuk tadi ke Markus 10 ayat 9 ayat 8 tadi. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa disatukan oleh manusia. Seperti itu. Ada Bang. Iya itu. Ini kalau dipisahkan, Bang, kalau dipisahkan itu diceraikan. Tapi kan ini bukan dipisahkan, bukan berbicara mengenai pemisahan. Ini berbicara mengenai dipersatukan. Iya, jadi sekarang kalau ada yang mengingini Bang jangan Juma, dipisahkan. sekarang Bang Juma sudah menikah, udah punya Mana istri. dalilnya? Tapi ada lagi yang mengingini Bang Juma. Berarti yang mengingini Bang Juma itu sudah melanggar tita ke-9. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya tadi yang Bang Juma bacakan tadi. Ulangan 5. Sebentar, ulangan 5 di sini dikatakan isos itu istri, jangan mengingini isos, jangan mengingini istri orang lain. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya. Menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu dari hukum Taurat, hukum yang sudah diberikan kepada hukum. Mana suaminya? Mana? Jangan mengingini suami sesamamu itu mana, Bang? Mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada nih saya turun nih sekarang, malu saya. Mana? Tuhan melarang poligami. Oke, berarti jangan mengingini suami orang lain. Kalau nggak boleh poligami, dalilnya tolong tunjukkan ke saya. Kalau ini jelas, jangan mengingini istri sesamamu. Yes, sepakat kita. Mengingini suami orang lain itu mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kalau ada saya bubar, saya tutup komal. Iya. Hamba itu budak, Bang, bukan suami, beda. Ayolah, kita jujur-jujuran nih, kita berbicara data nih. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan, tidak boleh main-main. Kalau Tuhan mengatakan makan anakmu, makan. Kalau Tuhan mengatakan bunuh ibumu, bunuh. Karena Tuhan yang beri perintah. Kalau ada Tuhan mengatakan jangan mengingini suami orang, jangan mengingini. Tapi kalau tidak ada, malah cenderung memerintahkan poligami, kenapa kita bikin aturan sendiri? Sementara aturan Tuhan jangan makan babi, kenapa dihalalkan? Coba Anda tunjukkan ke saya, mana penghalalan babi itu? Ada nggak dalilnya? Tak ada. Kenapa dihalalkan? Kenapa dimakan? Sedangkan Anda mengharamkan poligami, mana sebenarnya perintah Tuhan? Kok Anda membuat sebuah aturan yang Tuhan tidak buat? Mana? Saya minta mana dalilnya? Larangan poligami itu tertulis di mana? Ada. Maksud di sana itu Bang Juma Markus. Saya sih bukan mau poligami, Bang. Saya bukan mau poligami. Meskipun sudah antri wanita mau dinikahin, tapi saya cukup satu aja. Saya bukan mau poligami, tapi tak ada larangan kemudian untuk berpoligami tuh. Ada.
ada larangan untuk berpoligami. Jangan mengingini suami sesamamu, itu mana dalilnya? Tak ada. Karena Tuhan pencipta kita itu tahu hasrat laki-laki itu cenderung lebih cinta, lebih tertarik kepada wanita. Sekarang gini, kita jujur deh, jujur. Kita dikasih cincin yang cantik, ya batu aki atau apa gitu. Lalu dikasih pilihan gadis cantik. Kira-kira laki-laki ini pilih yang mana? Kalau dia pilih cincin, berarti laki-laki itu kalau bukan gay, laki-laki itu munafik. Itu. Tapi kalau wanita Anda kasih berlian, Anda kasih berlian, lalu kasih cowok, mereka mayoritas lebih pilih berlian. Kenapa? Mereka identik cinta kepada perhiasan. Berbeda dengan laki-laki. Berbeda. Seperti itu, Bang. Jadi kita tidak bisa kemudian meskipun sudah bertahun, berpuluh tahun kita didoktrin cukup satu istri, tapi kalau tidak ada dalilnya, berarti kita membuat dalil sendiri. Sedangkan dalilnya ada, kita langgar. Dalil tidak ada, kita buat-buat sendiri. Itu jatuhnya ke munafikun. Orang yang membuat aturan, meninggalkan aturan Tuhan, menuju kepada aturan manusia. Berarti dia tidak muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan A, ikut A. Tuhan mengatakan B, ikut B. Tuhan mengatakan C, ikut C. Jangan Tuhan yang mengatakan A. Nah sekarang kalau larangan untuk mengambil suami orang lain sebagai suami, mana dalilnya? Tidak ada. Tapi Kristen poligami, mengambil suami orang. Bahaya. Baik ya. Ini Bang. Sederhana itu. Ya, baik. Saya ingin tahu kalau Bang Suma tadi katakan bahwasanya laki-laki itu silakan Bang. Boleh, ya. Iya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwasanya laki-laki boleh berpoligami atau boleh mengini istri orang lain atau sebaliknya. Nah, saya ingin tahu Bang, ayat itu di mana bahwasanya laki-laki boleh menikahi lagi orang gitu. Sementara yang saya ketahui ya di dalam Yakobus, bahkan kita atau Efesus 5 ayat 3, kita diajarkan untuk mengasihi pasangan kita. Itu di Efesus 5 ayat 3. Nah, di Yakobus 1 ayat 8 ya berbunyi demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, itu larangan keras Bang. Kalau kita berbicara poligami berarti kita menduakan yang sudah dipersatukan. Nah, makanya ketika Efesus 5 ayat 33 mengatakan hendaknya seorang istri mengasihani suaminya, suami mengasihi istrinya, agar supaya tidak ada perceraian dan tidak ada poligami dalam hal ini. Tetapi sesungguhnya Alkitab itu melarang ya untuk kita jangan menikahi perempuan lebih daripada satu. Makanya dengan ayat ini kita ditegaskan, kalau kita baca ulang-ulang ya kita kan tahu tujuannya kemana. Itu yang saya tahu Bang ya. Mana tahu Abang lebih tahu dari saya. Silakan. Oke. Jadi saya sebagai muslim nih, kemudian ditanya, mana dalilnya di dalam Bible bahwa Tuhan kemudian melarang poligami? Saya jawab gini, mana dalilnya perintah poligami? Saya jawab gini, kalau berbicara mengenai Bible, jangankan kemudian perintah poligami, perintah berzina aja bertaburan Bang. Contoh nih, maaf. Anda minta dalil kan? Hosea 4 nomor 14. Ini firman Tuhan kan dalam konsep Kristen. Aku Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Dalil Bang, dalil. Jadi saya tidak mengada-ngada. Sekalipun mereka berzina,
atau menantu. Coba, menantu berarti kan sudah punya suami kan, Bang? Menantu berarti sudah punya pegangan suami kan? Atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal, aku tidak akan menghukumnya. Coba, dalil Bang. Dalil. Ini dalil. Ya, Hosea 4:14. Hosea 4 nomor 14. Amsal 7. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warga dari Mesir. Di dalam pembaringanku telah kutaburi dengan mur gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asrama. Asrama? Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Wah, ini mengajarkan making love dengan suami orang lain, laki-laki lain, karena suaminya dalam perjalanan. Dalilnya ada nih, dalilnya ada. Sementara larangan poligami dalilnya nggak ada. Jadi kalau orang Kristen yang terlebih dahulu daripada Kristen yang ada di Indonesia, mereka yang lebih paham tentang Bible terlebih dahulu sebelum orang Indonesia paham, wajar ketika mereka di luar negeri orang Barat, mohon maaf, ya kehidupan seksual mereka seperti itu, wajar. Karena dalil yang mereka baca, ada pembolehan yang pernah terjadi gitu loh. Nah, kemudian kalau kita melihat tidak adanya perintah poligami menurut saudara, tapi perintah berzina saja ada, kan gitu. Tapi kan Yesus tadi sudah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, istrinya, dia akan memperoleh kembali 100 kali lipat. Kalau kita di dalam Markus, ya, yang saya bacakan tadi, Markus 18, jelas kan 29-30, Yesus memberikan lipat kali ganda. Kan begitu. Nah, sedangkan yang dilarang ini mengambil istri orang, mengambil suami orang, mana dalilnya? Anda menunjukkan kemudian Ulangan 5 nomor 21. Padahal Keluaran 20 nomor 17 saya sudah bacakan lebih awal, di mana narasinya sama. Jangan mengingini istri sesamamu. Sama. Mana jangan mengingini suami sesamamu? Anak nggak ada. Tak ada. Jadi saya katakan gini, saudara-saudara Kristen kita hargai ya, kita hargai, itu adalah kaidah dalam beragama, aturan rumah tangga bagus. Tak boleh 2 istri, bagus dalam pandangan kita ya, dalam pandangan kita. Tapi bagus menurut manusia, apakah itu takaran Tuhan? Apakah itu takaran Tuhan? Loh, kok bisa berbicara takaran Tuhan, Bang Suma? Yes. Mari kita lihat. Kalau kita berbicara mengenai takaran Tuhan. Ketika kemudian Daud memiliki 4 istri, ada nggak larangan Tuhan kemudian kepada Daud untuk melakukan ini? Sedangkan dari ke-4 istri ini, mau dia gundi, mau dia budak dan seterusnya, ini jelas menurunkan 12 keturunan. Bani Israel, Bani Yakub dikenal dengan 12 raja-raja. Coba, ada yang namanya Yehuda, ada yang disebut Ishak, ada yang kemudian Dan, ada yang disebut Lewi. Dari mana mereka datang? Dari hasil poligami. Berarti Tuhan memberikan jalur ini. Tuhan memberikan kemudian sinyal kuat bahwa saya tidak pernah melarang kamu poligami. Kenapa? Dari hasil poligamimu kemudian melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia berikutnya. Itu fakta. Itu fakta, Bang. Siapa nama istri kedua Daud? Siapa kemudian anak-anaknya? Lalu Anda bercerita, Paulus dalam pengakuannya nih, Bung, aku dari Bani Israel, dari keturunan Benyamin. Kita telusuri, Benyamin ini anaknya siapa? Cek. Ternyata Benyamin ini anak dari istri keduanya
Nabi Daud. Berarti Paulus berasal dari keturunan poligami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Coba Anda selidiki. Istri-istri Yakub dan anak-anak Yakub, Benyamin ini berasal dari istri yang keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rahel? Kedua, Gurunda. Rahel, ya. Rahel. Sopo iki Rahel? Istri hasil poligami. Siapa anak-anak Rahel? Salah satunya Yusuf Benyamin. Paulus berasal dari keturunan siapa? Filipi 3 baca di sana. Filipi 3. Dia mengaku dengan mulutnya sendiri, aku adalah keturunan Benyamin. Berarti aku berasal dari istri kedua Nabi Daud alaihissalam. Hasil poligami menuliskan 14 kitab. Lalu hasil kitabnya ini diberikan kepada Kristen. Kristen punya rasul bernama Paulus. Paulus berasal dari istri kedua daripada Nabi Daud. Subhanallah. Silakan Bang, bantah dalil saya. Nabi Yakub, sorry, bukan Nabi Daud, Nabi Yakub. Silakan. Oke, baik, makasih Bang. Ya. Oke, sip. Sebenarnya dari data yang saya kasih dan data yang Abang katakan bahwa Nabi siapa tadi yang punya istri banyak yang ada di perjanjian lama, ya. Makanya kalau kita mau melihat perjanjian baru, yang dimaksud di sana penggenapan apa yang dimaksud itu dalam hukum Taurat, ya, penggenapan yang ada di hukum Taurat dengan data-data yang saya kasih tadi, bahwasanya mereka semua itu tidak membenarkan adanya poligami itu. Makanya data-data yang saya kasih tadi itu larangan yang dikatakan di perjanjian baru gitu. Jadi yang dulunya kita diajarkan untuk bisa memiliki istri yang data-data yang Abang kasih tadi itu, dengan adanya perjanjian baru, dengan adanya kedatangan Yesus itu dipatahkan semua, dilarang lagi. Itu janganlah kita mengikuti ajaran seperti itu. Nah, itu yang dimaksud apa yang dikatakan di data-data yang saya kasih gitu. Jadi jelas sekali Bang, kalau memang di kami itu memang tidak boleh ada poligami. Tapi namun kalau Abang memaksakan lagi data yang menunjukkan di mana di Alkitab, ya, melarang untuk laki-laki itu berpoligami, ya. Kalau kita sudah bisa mengerti data yang saya kasih tadi di dalam ulangan tadi, ya, ulangan 5 ayat 33. Nah, akhirnya kita mengasihi istri kita dan sebaliknya suami itu mengasihi istrinya. Ya, itu udah kuat Bang gitu ya. Menurut saya itu udah kuat ya. Menurut kami juga teman-teman Kristen, ya. Makanya kami dilarang untuk berpoligami, berzina gitu. Tapi kalau masalah ada yang punya istri dan melirik yang lainnya, itu mungkin dia lagi gagal dalam imannya, atau mungkin dia lagi diuji imannya, seperti itu Bang. Jadi wajar aja kalau laki-laki itu sering kali melirik, ya, perempuan lain gitu. Tapi sesungguhnya di Alkitab kami dilarang untuk kita berpoligami. Itu yang saya ketahui Bang. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat data, ya, saudara saya, ya, dikatakan begini di dalam yang Anda pegang, janganlah kamu menyebut bapak siapapun bapak di bumi, ya, sebab hanya ada satu bapakmu, yaitu yang ada di surga. Itu diterang dalam Matius 23 nomor 9. Jangan kamu menyebut siapapun sebagai bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Tetapi kalau kita lihat lagi pengakuan Paulus, ya, di dalam kitab saudara sendiri, jelas sekali tanpa ragu Paulus mengajarkan kepada orang-orang di luar Bani Israel untuk menganggap dirinya itu sebagai bapak. 1 Korintus 4 nomor 15, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Bapak di sini original teksnya adalah pater.
dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Inggris. Pater. Sedangkan kalau kita merujuk kepada Matius 23:9, jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Itu juga pater. Berarti Kristen melanggar Matius 23 nomor 9 dengan menganggap Paulus sebagai pater. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata Yesus dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi patermu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan patermu. Tadi saudara mengajukan 1 Korintus dan seterusnya, itu adalah pengakuan-pengakuan Paulus. Berarti saudara melakukan keinginan pater Paulus. Sementara Yesus yang mengatakan, iblis yang menjadi patermu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan patermu. Patermu menginginkan cukup 1 istri, kamu ikutin. Sementara pater yang benar tidak pernah melarang, tidak pernah memberikan aturan itu. Bahkan pater yang benar menunjukkan bahwa dari mereka yang melakukan poligami menghasilkan sebuah kemaslahatan kepada manusia selanjutnya. Apa itu? Kitab-kitab yang ditulis oleh anak-anak hasil dari poligami. Kristen sekarang berkiblat kemana? Kepada pater. Sedangkan Yesus mengatakan, Matius 7 nih, Matius 7, apa yang dikatakan oleh Yesus? Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, maran-maran, kurios, tuan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak paterku yang ada di surga. Mana kehendak pater dari surga? Bahwa tak boleh poligami. Mana kehendak itu? Tunjukkan. Ada bang, di mana? 1 Korintus. Oh, itu kehendak pater di bumi, yaitu Paulus, pater Paulus. Iblislah yang menjadi patermu, dan kamu mau melakukan pater bumi. Sementara Matius 23 nomor 9, jangan kau mengenal siapapun di atas muka bumi. 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi patermu sekarang. Maka apa yang kukatakan, itulah yang kamu turuti. Kamu mau melakukan keinginan-keinginan patermu. Jadi Kristen kemudian makan babi karena paternya yang mengajarkan, tidak bersunat karena paternya yang mengajarkan, menyembah Yesus karena paternya yang mengajarkan. Pater yang mana? Bumi. Namanya siapa? Pater Paulus. Satu contoh nih bang, 10 detik terakhir. Ketika pater di langit, di surga mengatakan, jangan kau membunuh. Pater yang di surga nih, yang di langit mengatakan, jangan kau membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ini pater langit yang mengatakan. Muncul kemudian pater bumi juga mengaku, jangan kau membunuh, karena itu dosa besar bagimu. Jadi ada 2 pater nih. Pater pertama mengatakan jangan kau membunuh karena itu dosa besar. Pater di bumi juga mengaku jangan kau membunuh karena itu adalah pater besar. Karena itu adalah dosa besar, sorry. Jadi 2 pater. Tapi pater yang di langit dikalah aturannya oleh pater yang di bumi. Buktinya kita lihat Efesus 2 nomor 15. Jangan kau membunuh. Tapi dengan matinya Yesus, kata pater di bumi, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Artinya dalam hukum Taurat ada perintah pater bumi, langit, yang mengatakan jangan kau membunuh. Itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Lalu setelah batalnya perintah pater langit agar jangan membunuh ini sudah batal, pater bumi bikin aturan baru yang sama. Jangan kau membunuh. Sekarang pertanyaannya, Kristen mengikuti perintah pater yang di langit, yang di surga, atau pater yang di bumi? Oh, pater yang di langit. Mana mungkin. Perintah pater yang di bumi, yang di langit, sudah dibatalkan oleh pater bumi. Sekarang yang bikin aturan baru, jangan kau membunuh. Berarti Kristen tidak membunuh, bukan taat kepada perintah Tuhan, tapi taat kepada perintah pater Paulus. Ini dalil, Bung. Sekali lagi saya katakan, ini dalil. Iblislah yang kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Buktinya Kristen menyembah Yesus atas keinginan siapa?
Kristen kemudian mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut atas keinginan siapa? Kristen ibadah minggu atas keinginan siapa? Kristen tidak bersunat atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Pater di bumi, namanya Bapak Paulus. Oke, silakan Anda bantah. Saya minta dalil yang tadi, mana perintahnya jangan kau mengingini suami samamu. Silakan. Oke, baik ya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya tentang ayat itu Bang, Abang minta di mana dalil mengatakan jangan mengini suami orang gitu ya, gitu. Ya. Apakah belum cukup data yang saya kasih ya sama Abang tadi, yang di mana ayat itu juga merujuk kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Dalam arti larangan untuk kita mengini istri orang lain ya, dan hamba laki-laki. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kami menganggap Paulus sebagai bapak kami ya, sementara di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 ya berbunyi demikian, sang anak adalah gambar yang sempurna dari sang bapak ya. Berarti kalau Bang Suma tadi mengatakan kami harus percaya Paulus karena dia bapak dari segala bapak, yang nggak bisa Bang, karena kami tahu bahwa Yesus itu adalah bapak itu sendiri gitu. Nggak ada bapak lain ya yang bisa, yang sama seperti Yesus, yang ngaku-ngaku yang seperti yang Abang narasikan tadi, memasukkan kami untuk mengakui supaya bahwasanya Paulus itulah bapak kami. Bukan seperti itu Bang ya. Kalau Abang mau lihat ke belakang lagi, siapa Paulus ini, dicari dulu dari mana dia gitu. Awalnya hidupnya seperti apa? Kenapa dia sangat membenci orang Kristen pada waktu itu? Dan kenapa dia bertobat dan dipakai? Nah, dan narasi Abang tadi ya, yang saya katakan juga Abang memaksakan agar supaya kami menyembah Paulus, mengakui kayak Paulus sebagai bapak kami. Ya, sudah patah dong dengan 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, gitu ya. Udah jelas Bang gitu Bang. Gak perlu kemana-mana lagi. Saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan itu ya, di 2 Korintus 4 ayat 4 juga. Nah, dan Kolose 1 ayat 19 sangat jelas juga dikatakan di sana. Ya, gitu. Ya, itu dari saya Bang. Nggak perlu panjang lebar kalau saya menjawab itu. Dengan ayat aja saya bisa menjawab itu ya. Silakan Bang. Ya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda membantah dalil firman Tuhan yang diyakini oleh saudara-saudara kita Yahudi, kemudian saudara mencoba untuk membantah itu semua dengan surat-surat Paulus, justru ini yang membenarkan pengakuan Paulus. Adanya sekelompok manusia yang bapakkan iblis, kan gitu, mempertuhankan iblis di luar daripada keinginan Tuhan. Kan cuma ada 2 keinginan, keinginan Tuhan, keinginan iblis. Kalau keinginan tidak berkesesuaian dengan keinginan Tuhan, bertentangan dengan keinginan Tuhan, maka itu keinginan iblis. Tadi seingat saya data yang Anda bawa adalah Kolose 1 nomor 19. Ini menarik Bung untuk saudara saya renungkan. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ini apa ini? Maksudnya apa ini? Ini adalah doktrin dan dogma bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia. Maksudnya Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Ini Paulus dapat ilmu dari mana ini? Paulus ini kira-kira dapat ilmu dari mana? Nah, sedangkan Tuhan sendiri mengatakan 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan maha tinggi. Maha tinggi berarti dia nggak pernah ke bumi. Coba kita lihat pohon kelapa. Apa yang kita katakan kepada pohon kelapa? Tinggi. Kalau maha tinggi tak bisa terukur. Apalagi hanya manusia yang pendek, lebih pendek daripada pohon kelapa.
Tidak bisa dia duduk sebagai Tuhan Allah. Tidak bisa. Allah itu maha suci. Yesus tak bisa. Ini apa yang dilakukan oleh Paulus ini? 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi maha tinggi, tidak serupa dengan manusia. Kata siapa? Kata Samuel. Bagaimana dengan Yeremia? Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Hasem. Yesus 1 Korintus 3, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Berarti Yesus serupa dengan kita. Sementara pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Sedangkan Kolose 1:19, Yesus adalah keseluruhan pada dirinya, kepenuhan unsur ilahi berkenan di dalam dirinya. Kalau Anda baca Kolose 2 nomor 9, dihancur lagi bang, bahwa seluruh jasadnya Yesus, kukunya, giginya, alisnya, pusarnya Yesus, kakinya, jari-jarinya, rambutnya, itu semua adalah ilahi. Lain lagi kita membaca Filipi 2 lagi nomor 6, nomor 7, nomor 8. Pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Lu taat sampai mati, disalib, dibunuh di atas tiang salib. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Dan Anda menjadikan poin-poin kisi pembelajaran Yesus itu sebagai firman. Artinya benarlah Yesus yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, sampai aku pun Yesus manusia ini kau tuhankan. Coba, Tuhan mengajarkan apa? Ada enggak Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengajarkan Tuhan serupa dengan makhluk? Tak ada. Tapi Paulus mengajarkan apa? Bukan hanya serupa dengan makhluk Tuhan itu, kata Paulus, tapi Tuhan itu justru 100% menjadi makhluk. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9, Kolose 1 nomor 19, mana lagi? Roma 14 nomor 9, mana lagi? Roma 10 nomor 9, 10. Paulus bukan hanya menyetarakan, Paulus justru mengatakan jasadnya Yesus itu adalah kepenuhan ilahi itu sendiri. Ini apa ini, Bang? Ini ajaran dari mana ini? Nah, ini yang saya katakannya, poligami dihujat karena sandaran menghujatnya adalah ajaran manusia, sementara Tuhan tidak. Nah, inilah yang saya katakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sang pater Paulus. Demikian bang, silakan. Gini bang, coba dibacakan terus Kolose 1 ayat 19 itu bang, biar abang dapat gitu. Tapi abang hanya berhenti di. Iya, saya baca ya. Oke, saya baca ya. Karena seluruh kepenuhan Allah, ya, silakan. Seluruh kepenuhan silakan Allah, bang, dibaca bang. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam sang yang telah menjadi manusia. Gitu. Jangan berhenti sampai di situ aja bang. Makanya tadi saya katakan di 2 Korintus 4 ayat 4 tentang sang Bapa ini. Nah, dan saya mengkamulasikan dengan 1 Kolose 1 ayat 19. Ya, kita udah bisa lihat siapa di balik semua ini. Apakah Paulus? Tidak. Oke, Bung Excel, apa yang Oke, saudara, Kolose 1:19 ini apa yang Anda ingin narasikan sebenarnya? Maksudnya apa yang termuat, yang termaktub di dalam bahasa kitab saudara? Kolose 1:19 ini apa yang Anda ingin jajakan kepada saya? Iya. Maksudnya apa, Bang? Coba uraikan sekali lagi, silakan. Ya, Yesus itu diberikan kepenuhan. Jadi segala kepenuhan Allah itu diam di dalam diri Yesus. Makanya kalau kita tadi abang menarasikan bahwasanya bukanlah
Bapa yang di langit, yang yang apa tadi Bang katakan, melainkan Bapa yang di dunia, di bumi, yang di dalam arti Paulus ya. Sementara yang kami bumi ya. Sementara yang kami pahami sang Bapa itu hanya Yesus. Makanya saya kasih tadi 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, dari 2 Korintus 4 ayat 4, nah, apa hubungannya dengan 1 Korintus 1 ayat 19? Jadi semua yang ada di dalam diri Yesus itu dari Allah sendiri, itu Allah sendiri. Berapa Makanya Bapak ya? iya, kan ada di 2 Korintus 4 ayat 4 itu kan Bapak di situ. Ya, segala penuhan Bapak itu. Kalau Oke, baik. tadi Bang Suba mengatakan Paulus itu Bapak Baik, itu Bang, baik. salah gitu ya. Itu yang saya maksud gitu. Ya, baik. Jadi mungkin baik. Jadi kalau kita berbicara 2 Korintus 4, orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini apa maksudnya? Artinya Yesus ini menggambarkan tentang keinginan dan pengetahuan Allah terkait apa yang termaktub daripada pengajaran pengabaran Yesus kepada Bani Israel. Ini kalau saya tafsirkan ya. Kenapa? Harus mengarah ke sana. Karena Lukas melakukan penyelidikan. Dia ceritakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bagaimana kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi ketika menyatakan suci di tengah-tengah Bani Israel, dikatakan bahwa yang melakukan segala tanda mukjizat dan kekuatan adalah Allah, bukan Yesus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2:22. Apa yang diterangkan di situ? Hai orang-orang Israel. Yang dipanggil bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen di sini yang dipanggil. Orang Israel. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus manusia dari Nasrani. Kenapa dia? Seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan Allah yang menentukan dirinya sendiri, tetapi seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu, diperlihatkan kepadamu. Dan bahasa Yunaninya itu sudah sangat jelas kemudian bagi kita yang belajar. Di situ dikatakan bahwasanya humas merujuk kepada orang Israel. Eisnya adalah bagaimana penjelasan kepada mereka. Apa itu? Penjelasan kepada mereka dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan. Yang dilakukan oleh siapa yang melakukan? Poio. Siapa yang bertindak di sana? Siapa yang berperang di sana? Siapa yang menyiapkan? Siapa yang menciptakan? Dalam bahasa Yunani, poioeo. Menciptakan atau menghasilkan atau mengerjakan atau berbuah, atau memberi, atau menyiapkan, atau kemudian menjalankan. Jadi Tuhan melakukan, menciptakan yang dilakukan kemudian oleh Allah. Nah, karena Allah ini bukan makhluk, maka mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah diberikan kepada manusia sebagai perantara, yaitu Yesus. Saya ulang lagi, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dipewoeo oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang tahu. Sedangkan kalau Anda berbicara 2 Korintus 4 nomor 4, Kolose 1 nomor 19 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, ini sangat bertentangan dengan Kisah Para Rasul 2:22 dan sangat bertentangan dengan pengakuan Yesus. Ada 2 pengakuan Yesus atau 3 saya tambahkan. Yang pertama, pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku, gugur. Kolose 1:19, gugur. Apalagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gugur. Kolose 1:19. Apalagi,
Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi Paulus anggap oleh Yesus karena Yesus tidak pernah menyebut namanya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Bapa. Bukan Bapa itu sendiri. Bukan Bapa itu sendiri. Nah, ini adalah kajian yang kemudian harus direnungkan dengan kepala dingin. Bahwa ketika kisah Rasul ini adalah hasil dari penyelidikan Lukas, maka hasil penyelidikan ini harus kita hargai. Di mana di situ dikatakan orang Israel harus tahu bahwa Yesus manusia dari Nazaret ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang dinyatakan kepada Bani Israel dengan kekuatan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh pencipta, yang dilakukan oleh Hasem melalui nabinya, rasulnya bernama Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa orang-orang yang mempertuhankan Yesus itu dikatakan di dalam Matius 7:21 itu pembuat kejahatan? Kenapa? Karena mereka mempertuhankan Yesus, menyembah Yesus, mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, melalui pengajaran Pater Paulus, bukan Pater yang ada di langit atau ada di surga. Demikian. Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Handi, Bang Kores, Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ini tinggal Pak Majer ini. Pak Majer, buka mute-nya Pak Majer. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Majer. Nah, gimana Pak Majer? Sudah direnungi Pak Majer? Pak Majer, sudah direnungi? Kalau saya bilang, kan tiap hari saya merenung. Begini Pak Major, saudara Pak Eksalmo ya, ketika saudaraku ini belum bisa jujur terhadap orang lain, minimal jujur terhadap diri Anda sendiri, saudaraku. Silahkan Pak Major, barangkali ingin menanggapi, silahkan saudara, silahkan. Enggak, kalau saya lihat tadi Bang Juma menjelaskan ayat Bible itu banyak-banyakan itu menafsirkan sendiri. Beda dengan pemahaman kita mengemani Bible itu. Jadi kita nggak bisa ngelarang Bang Juma untuk menafsirkan Bible itu hak dia, karena ini kan bukan beriman kepada Bible kami gitu loh. Jadi kami tidak ada hak untuk melarang Bang Juma untuk menafsirkan itu. Coba ambil saudara Pak Major ya, begini mohon maaf Pak Major. Coba ambil contoh satu. Begini Kang Handi izin sebentar, karena begini Pak Major, Pak Eksalmo, ketika Bible Anda yang Anda imani itu adalah kitab suci dan berbahasa Indonesia ya, seperti halnya kita hidup di negara Indonesia dan tekstualnya mungkin seperti itu. Tetapi yang saya herankan ya, terutama saya pribadi, mungkin umat Islam pun sama seperti itu, mungkin kebanyakan. Ketika tekstualnya seperti itu, malah kita aneh ketika teman-teman Kristen ini ketika menjelaskan kok konteksnya jauh berbeda dengan tekstual. Itu justru yang kami herankan ya umat Muslim. Padahal tekstualnya sudah sangat jelas gitu. Tetapi ketika menjelaskan kok konteksnya jadi berbeda dengan tekstual. Mungkin itu Pak Major, Pak Eksalmo ya. Gimana itu saudara? Jadi saya gini Bu ya, yang namanya kita mau membandingkan satu Pak Major dulu, kita imani, ya berarti kita itu kan ibaratnya harus kita dasarkan dengan dasar iman kita untuk menjelaskan kepada lawan iman kita gitu. Ini Bang Juma mengambil dari ayat kitab itu lagi, seolah-olah ayat kitab itu digoreng-goreng dia untuk kepentingan dia gitu loh. Makanya saudara, lanjut Kang Handi, lanjut. Makanya tadi saya bilang ambil contoh satu yang ditafsirkan salah oleh Bang Juma, yang mana gitu loh. Langsung ke topik aja udah. Yang mana Bang? Udah banyak dari tadi seperti tadi tuh di kita di perjanjian lama yang dibilang itu, yang bersundal itu di bawahnya tidak dibaca dia bahwa itu adalah ayat untuk peringatan, untuk mengingatkan orang jangan sampai seperti itu. Jadi banyak dari tadi saya nyimak di bawah. Jadi udah terlalu banyak mau diluruskan lagi tentang ini lagi. Oke, satu aja dulu katanya Bang Juma itu ya. Cuma mau menjelaskan seperti apa tentang Bible kami itu hak dia, nggak ada kami mau ini kan. Kami yang mengemani kitab kami seperti apa dan kami yang tahu bagaimana kami mengemani Yesus sebagai Tuhan gitu loh.
Iman buta. Sebentar. Yang mana? Izin sebentar, izin sebentar ya. Pak Major mute Jadi dulu gini. bentar ya, silakan Pak Excelmo, silakan. Pak Major mute dulu bentar, silakan. Baik, makasih Mas. Nanti setelah ini saya turun ya. Jadi gini, ketika seorang yang tidak seiman dengan kami menjelaskan Alkitab itu, ya otomatis kami menolak. Karena kenapa? Kalau Bang Suma udah membaca dari kitab Kejadian sampai selesai, baru saya salut sama Bang Suma, ya sampai habis itu. Nah, tetapi di sini tadi Bang Suma sudah menafsirkan sendiri itu di dalam Kolose 1 ayat 19 dan 2 Korintus 4 ayat 4. Itu udah salah tafsiran Anda Bang, ya sekali lagi salah. Sementara yang kami pelajari di dua ayat ini, pertama menjelaskan bahwa di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu gambar yang sempurna. Berarti Allah itu, Yesus itu ya Bapak Allah itu sendiri. Nah, karena di ayat itu gambar yang sempurna, berarti seperti apa Yesus, begitu juga Bapak itu. Tapi Bang Suma menarasikan lain. Nah, dan kalau 1 ayat 19, segala kepenuhan Allah diam dalam diri sang anak yang telah menjadi manusia. Yang telah menjadi manusia. Namun Bang Suma menarasikan lain lagi. Gitu. Jadi sebenarnya saya pegang kitab TB2 ya, yang saya pegang sekarang, cuma saya belum bisa on cam ya. Cuma nanti akun saya yang satu ke Bennett ya. Jadi di sini satu pandangan yang berbeda apa yang dijelaskan Bang Suma dengan saya dan Bang Mayor gitu ya. Itu yang saya ketahui. Namun saya nggak apa-apa, saya nggak masalah Bang Suma menarasikan seperti apa. Saya tidak bermasalah ke sana dan tidak sama sekali sedikit pun menggoyangkan iman saya ya. Itu aja. Makasih Bang. Baca Kolose 1:19 katanya Banyuma salah tafsir. Silakan Banyuma. Tafadhal, Gurunda Bang Zuma. Iya, Cis. Suara saya kedengaran, Bung? Aman, Gurunda aman. Ya, jadi iya, saya akui memang saya bukan seorang pendeta ya. Saya bukan seorang pendeta, bukan lulusan teolog, tapi saya hanyalah penginjil jalanan. Tapi ingat pakar-pakar penemu yang menemukan segala yang mungkin masih terasa sampai hari ini, mereka adalah yang tidak pernah duduk di meja sekolah. Bagaimana para ilmuwan, mereka tidak pernah masuk ke dalam ruang kelas untuk kemudian mendapatkan titel sebagai seorang yang terdidik secara akademik atau secara kurikulum. Mereka memiliki lisensi, telah lulus dari sebuah ajang pendidik yang harus diraih. Itu yang perlu dipahami. Maka saya mengatakan kepada saudara-saudara yang ada di sini, ketika saya dituduh orang yang salah tafsir terhadap kitabnya saudara-saudara Kristen, apa dasar tuduhan itu? Karena apa yang saya jelaskan tidak berkesesuaian dengan doktrin, dogma, bukan tidak sesuai dengan Bible. Saya kasih contoh satu, jangan terlalu jauh. Pikirkan, renungkan, dan dengarkan apa yang saya akan uraikan berikut ini. Ketika saudara membawa 2 Korintus 4 nomor 4 misalnya, ini kita berbicara mengenai kerangka berpikir. Mata melihat, telinga mendengarkan. Ketika melihat berarti data. Ada materi yang harus disajikan sebagai uraian penjelasan, di mana penjelasan itu adalah untaian kata yang memiliki pesan yang harus kita imani dan harus kita percayai, suka ataupun tidak. Nah, sekarang mari kita lihat orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini tidak berbicara mengenai Yesus secara manusia. No, tidak. Ini berbicara mengenai cahaya Injil yang terkait dengan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan pencipta langit dan bumi, bukan kemuliaan Yesus. Kemuliaan yang hinggap pada Yesus itu adalah kemuliaan yang Tuhan pencipta langit dan bumi berikan kepada Yesus. Coba kita lihat Yohanes 1 nomor 14. Firman itu terjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan
kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Subhanallah. Yesus penuh kebenaran, Bung. Yesus penuh kasih karunia, Bung. Tetapi statusnya, kemuliaan yang dimiliki adalah pemberian Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ini baru tafsiran yang bisa kayak begitu. Karena sejatinya kalau kita berbicara mengenai Bible, ruang lingkup atau cakupan penjelasan Yesus terhadap Bani Israel yang kemudian terekam di Bible, contoh 1 Yohanes 1 nomor 18. Siapa yang punya hak otoritas kemudian untuk menerjemahkan, mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi kita? Siapa? Rupanya Yesus, bukan bapak gereja, bukan pastor, bukan guru-guru, bukan dosen-dosen teolog, bukan. Tapi Yesuslah yang punya hak dan kewajiban menjelaskan, mentafsirkan tentang Tuhan. 1 nomor 18. Tidak seorang manusia pun yang pernah melihat Allah. Yes, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang exegesis, exegomai. Artinya exegomai dalam bahasa Yunani, Yesuslah yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kapasitas menceritakan, menjelaskan, menyatakan, menguraikan tentang pencipta langit dan bumi. Lalu apa uraian Yesus tentang pencipta langit dan bumi? Akulah pencipta itu. Tidak. Akulah Bapa itu sendiri. No. Akulah kemudian yang disebut Elohim. Tidak ada. Tetapi kemudian Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Siapa katakan itu? Yesus. Apa kapasitasnya? Dia yang diberi wewenang untuk menjelaskan tentang Allah. Bukan Paulus dengan Kolosenya, bukan Paulus dengan Filipinya, bukan Paulus dengan data-data surat-suratnya, bukan. Tapi Yesus yang punya kepentingan. Dia yang utusan Tuhan, dia yang duta, dia yang wakil, dia yang punya hak menjelaskan tentang pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Artinya Yesus dilihat, Yesus didengarkan. Dia bukan Bapa itu sendiri. Kurang apa lagi? Ini penjelasan Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kembali kepada uraian saya tadi. 2 Korintus 4 nomor 4, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang mana gambaran Allah di sini? Yesus atau kemuliaan Kristus? Atau Injil tentang kemuliaan Yesus yang adalah gambaran Allah? Ingat, gambaran dalam bahasa Yunani jelas adalah ikon. Ikon ini artinya adalah gambaran, bentuk, rupa, atau bahasa kita patung. Patung itu gambaran, tapi bukan ke sana arah dari penjelasan Paulus ini, bukan ke situ, bukan ke patung. Tapi yang dimaksud sini adalah gambaran, bentuk, atau rupa, atau hakikat. Jadi yang dijelaskan di sini adalah sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kemuliaan Kristus itu adalah gambaran Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Yesus adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Yohanes 1:14, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya dari Sang Bapa. Dah selesai. Jadi Yesus ini bukan siapa-siapa. Dia hanya manusia utusan Bapa yang Bapa titipkan kemuliaan kepadanya. Yang Bapa berikan kepadanya mukjizat, tanda-tanda, kenabian, kerasulan di tengah-tengah Bani Israel yang Tuhan pencipta langit dan bumi nyatakan melalui Yesus. Tak ada masalah. Yang masalah yang mengikuti Paulus menuhankan Yesus yang hanyalah manusia utusan Tuhan. Saya tidak mengada-ngada, Bung, ini dalil. Mengenai pernyataan saya terkait dengan Yesus, terkait dengan Bapa, terkait dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau Anda percaya kitab Anda adalah firman Tuhan, percaya di sini ada sabda Yesus, apa yang saya uraikan adalah ucapan Yesus, bukan tafsiran saya. Kenapa saya mengedepankan ucapan Yesus? Karena yang menjelaskan kemudian tentang Allah, yang menjelaskan tentang Bapa,
yang menjelaskan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus punya kapasitas exegomai dalam bahasa Yunani. Dialah Yesus yang menerangkan siapa Tuhan itu. Maka penjelasan Yesus adalah intisari dari tentang Tuhan, bukan penjelasan Paulus. Pada jasmani Yesus kepenuhan ilahi, ilahi Allah tidak mempertahankan ketuhanannya kecuali mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, kan lebih rendah dari manusia, taat sampai mati, mati di atas tiang salib. Itu eksegomainya siapa? Paulus. Saya tidak pakai, karena yang diberikan wewenang untuk menjelaskan tentang Tuhan hanyalah Yesus Kristus. Demikian. Masya Allah, Gurunda dan Cuma, Allahu Akbar. Saudaraku izin sebentar ya, barusan ada peringatan nggak tahu apa. Bentar Pak Major, izin. Saudaraku yang di bawah, mohon maaf ya, bantu tap layar supaya kuat roomnya. Silakan Pak Major, silakan Pak Major. Saya lucu dengan narasi-narasi Bang Juma ini. Dia menyatakan, dia mengakui bahwa Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam diri Yesus Kristus. Tapi kenapa berat Bang Juma mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri? Saya mau tanya dulu Bang Juma. Coba Bang Juma tunjukkan dulu satu nabi saja yang ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang tertulis di kitab Matius 3 ayat 17. Bahwa di sana Tuhan berkenan dalam diri Yesus Kristus. Dan satu lagi di Matius 28 ayat 17. Di ayat 18, Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba Bang tunjukkan satu nabi aja yang berani mengatakan seperti ini di dalam kitab terdahulu. Jadi kalau Bang Juma mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam diri, kenapa Bang sungkan menyebut Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri? Ayo jelaskan Bang Juma. Baik. Saya ini adalah pimpinan di sebuah instansi. Saya memberikan wewenang kemudian kepada staf saya untuk ke daerah membacakan semua putusan-putusan yang saya berikan kemudian untuk berlaku di daerah. Hanya orang gepeng kepalanya yang mengatakan bahwa yang berkata pada saat membacakan pernyataan-pernyataan